Bab 525. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku bertanya-tanya, mengapa tidak ada fungsi untuk mematikan rasa, setiap kali aku minum ramuan rasa pahit. Rasa pahit dari ramuan adalah salah satu hambatan masuk di Satisfy. Secara khusus, beberapa orang mencoba mematikan fungsi rasa mereka. Karena mereka tidak menyukai rasa pahit. Tapi, grup SA tidak menerima permintaan mereka. Rasa-rasa adalah salah satu fitur terbaik Satisfy, yang menciptakan rasa realitas. Mereka tidak ingin memberi para pemain otoritas untuk menurunkan rendaman mereka. Tapi pada saat ini, Grid menafsirkannya secara berbeda. Aku tidak bisa mematikan fungsi rasa, dan harus menderita makan makanan yang dibuat Idan. Dengan kata lain, itu menyebalkan. Ada orang stres di antara kru Satisfy. Grid yakin akan hal itu, dan meminta secangkir teh pada pelayan restoran itu. Dia membutuhkan sesuatu, untuk menghilangkan sensasi halus dari kotoran di lidahnya. Air, tidak, aku rasa itu tidak akan berhasil. Beri aku teh herbal termurah. Teh herbal termurah. Ya, kamu tidak peduli dengan bau atau rasanya. Jika kamu ingin memesan teh berdasarkan harga, aku sarankan teh citron kami. Itu yang termurah. Ini juga enak. Hoh. Grid terlambat memperhatikan pelayan yang tidak terlalu diperhatikannya. Gadis itu cantik sekali yang emosinya sulit dibaca. Tapi, dia hanya pembawa secangkir teh. Itu berarti jika Grid tidak mengenalinya sebagai seorang wanita. Tapi, Grid memiliki rasa suka padanya. Dia seorang NPC dengan kecerdasan yang luar biasa. Itu tidak biasa bagi NPC di restoran, untuk tahu persis apa yang diinginkan pelanggan. Kecerdasan buatan Satisfy sempurna, tapi ada perbedaan besar antara NPC. Pelayan toko NPC biasanya memiliki kecerdasan yang sedikit lebih baik daripada Jude. Dengan poin-poin ini, pelayan wanita yang bekerja di restoran Idan, adalah seorang NPC yang sangat menarik. Mungkinkah dia menjadi mutiara di dalam lumpur? Petik 1. Jika Grid adalah player reguler, dia tidak akan memperhatikan poin yang Fei yang tidak biasa. Tapi tidak seperti player biasa, Grid sangat berkonsentrasi pada NPC. Itu sebabnya, dia tahu. Ya, tolong secangkir teh citron. Ya. Perhatian yang Fei dan Idan bubar, setelah Grid memesan teh. Denting. Grid mengambil Grid Lord Sword dari inventory dan menggunakan pengamatan karakter. Melelahkan. Nama. Yang Fei. Job. Pelayan restoran. Umur. 17. Titel. Orang yang cerdik. Gender. Laki-laki. Level. 53. Strength. 22/99. Stamina. 92/510. Agility. 65/250. Intelligent. 204/1090. Flexibility. 139/650. Charm. 53/150. Skill. Pelayanan. A. Pekerjaan rumah tangga. A. Kemampuan beradaptasi. S. Pushover detection. SS. Titel, orang yang cerdik. Orang biasa yang lahir di rumah tangga biasa, dengan 1 putra dan 14 putri. Sebagai putri ketujuh di antara 14 anak, Yang Fei harus menjaga saudara perempuannya. Karena dia dilahirkan dan dibesarkan di sebuah rumah, di mana ada perjuangan untuk satu kacang, keterampilan bertahan hidupnya luar biasa. Petik 2. Bahkan para knight berbakat jarang memiliki skill S-grade. Itu seperti kacang yang tumbuh di tengah kekeringan. Namun, Yang Fei memiliki skill S-grade dan SS-grade. Dia hanya seorang pelayan. Apakah semua NPC di benua timur seperti ini? Jangan bicara omong kosong. Yang Fei istimewa. Aku harus membawanya bersamaku, ketika aku kembali ke benua barat. Akan lebih baik meninggalkannya sebagai pelayan untuk Irene dan Lord. Tapi itu sia-sia, karena kecerdasannya sangat tinggi, untuk seorang pelayan biasa. Secara khusus, ada skill pushover detection. Grid memutuskan. Ya, aku akan menjadikannya wakil Rabbit. Mengganti pasir menjadi obat khusus dan menjualnya, atau hanya membayar Piaro 73 silver. Untuk Rabbit, yang dengan bersemangat mencari cara untuk mencari nafkah, skill pushover detection dari Yang Fei adalah bakat yang hebat. Ini seperti memberinya sayap. Senyum lebar. Grid senang menemukan bakat baru. Dia menghapus kenangan makan makanan beracun, dan tertawa lebar. Idan melihatnya dan salah paham. Teman ini. Pernahkah ada orang yang tertawa saat makan makanannya? Ini adalah pertama kalinya, sejak pahlawan kecil Kraugel. Aku punya perasaan yang bagus, sejak pertama kali kita bertemu. Grid tidak memiliki status di benua timur. Dia hanya seorang musafir. Namun, Gerd memiliki status dignity dan charm yang tinggi. Sangat mudah untuk mendapatkan kedekatan dengan NPC, bahkan jika dia bertindak tidak bijaksana. Ini adalah alasan mengapa Idan yang terkenal banyak bicara, punya feeling sejak pertama kali bertemu Grid. Benar sekali. Awalnya, itu tidak mudah untuk menerima quest dari Idan. Tapi Grid tidak menyadari fakta ini. Hanya 31 player yang pergi ke benua timur.
Tidak ada informasi tersedia tentang itu. Harem, kamu. Hah? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid melompat kaget, saat Yang Fei meletakkan teh di depannya. Dia khawatir tentang kesalahpahaman Idan lagi. Apakah dia akan bertanya-tanya, mengapa aku berkumur setelah makan? Tidak ada kesalahan. Afinitas turun lagi. Sial, aku kehalusan. Yang mengejutkan, Grid menyadari jika itu adalah salah satu masalahnya. Dia tersenyum gugup, ketika Idan berbicara. Tersenyum bahagia, setelah makan makanan yang aku buat. Kamu seorang gurme sejati dan kamu sopan kepada koki. Apa omong kosong ini? Koki harus sopan kepada pelanggan mereka. Kamu tidak bisa membuat makanan sama sekali. Grid ingin mengatakan, tapi dia mempertahankan senyumnya. Itu dalam upaya, untuk mendapatkan afinitas Idan. Usahanya berhasil. Kamu orang asing. Apakah kamu berencana untuk tinggal di Pangea, selama beberapa hari? Jika kamu tidak keberatan, aku ingin memberimu 3 kali sehari. Ini sebagai imbalan, untuk mengembalikan wajanku. Ah. Inilah yang sebenarnya ia inginkan. Tujuan Grid adalah untuk mengakumulasi hubungan yang langgeng dengan Idan, dan mengkonsumsi makanannya. Pada saat ini, Idan berjanji untuk memasak untuk Grid. Situasinya lebih baik dari yang dia harapkan. Tapi Grid. Petik 1. Kenapa aku tidak bahagia? Grid merinding, karena harus makan makanan Idan 3 kali sehari. Dia menatap ke udara sejenak. Lalu, dia berbicara dengan seringai. Ya, aku akan merasa terhormat. Oh, memang, aku tahu kamu akan menghargainya. Petik 2. Untuk referensi, aku suka ayam, daging sapi, dan telur. Mereka adalah bahan yang tidak bisa hambar, tidak peduli seberapa buruk koki itu. Idan langsung menyetujui kata-kata Grid. Baiklah. Aku akan menyiapkan 3 kali makanmu sehari, menggunakan bahan-bahan itu. Sangat dihargai. Grid akhirnya bisa benar-benar tertawa. Selama waktu ini dengan Idan, Grid memperhatikan hubungannya dengan Yang Fei. Dia mencoba membangun afinitas dengannya, menggunakan pandangan dan kata-kata. Hasil. Selamat tinggal. Yang Fei mengucapkan selamat tinggal pada Grid di pintu masuk restoran. Grid tersenyum semanis mungkin. Ya, terima kasih. Aku akan datang lagi di malam hari. Teman pertama dalam kehidupan Grid adalah seorang NPC. Bahkan istri dan teman-temannya adalah NPC. Itu berarti, dia adalah seorang ahli, ketika berhadapan dengan NPC. Dia yakin, jika dia dapat dengan cepat meningkatkan afinitasnya dengan Yang Fei. Namun pada kenyataannya, itu hanya setengah benar. Memang benar jika Yang Fei mulai menyukai Grid lebih baik. Tapi, itu bukan karena alasan yang ia pikirkan. Dia memiliki skill pushover detection. Dia menyadari sifat Grid. Pelanggan yang memesan, tanpa melihat menu. Grid telah memesan teh termurah. Dia tidak pernah meminta menu. Yang Fei memiliki kesempatan untuk menipu dirinya. Sebenarnya, itu bukan teh termurah, tapi yang termurah kedua. Menjual teh citron, setiap kali dia datang. Tampaknya dia hampir tidak dapat menerima gaji bulan ini. Dia tidak harus membiarkan saudara-saudaranya agar tidak berpikiran kelaparan. Mendesah. Grid menghela nafas saat dia memperhatikan Yang Fei. Afinitasku kurang. Sudah waktunya untuk memperdalam hubungan ini. Petik 1. Grid melepaskan kekuatan tangannya. Yang Fei, aku pikir bahumu terlalu tegang. Kemarilah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tiba-tiba, menyentuh bahunya. Yang Fei memiringkan kepalanya dengan bingung. Grid menggunakan teknik tangannya yang legendaris. Dia mendekati Yang Fei dalam sekejap, mengarahkan tepat ke bahunya dan menekan dengan kuat. Wajah Yang Fei yang tanpa ekspresi, berubah untuk pertama kalinya. Ahak. Grid melihat Yang Fei sebagai seorang gadis muda. Tapi berdasarkan pada satisfi, dia berada di usia untuk menikah. Namun, Yang Fei tidak dalam posisi untuk bermimpi tentang pernikahan. Saudara perempuannya harus menikah, dan meninggalkan rumah terlebih dahulu. Dalam hal ini, ada kemungkinan dia akan melewatkan usia prima, untuk menikah. Yang Fei berpikir, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seorang wanita seumur hidupnya. Tapi sekarang, perasaan ini pasti. Dia harus memberi makan keluarganya, tidak memikirkan romansa. Dia hanya tahu, teori tentang hubungan dengan pria. Sekarang, dia akhirnya mengalaminya dalam kenyataan. Setiap kali ujung jari Grid menyentuh kulitnya, dia bisa merasakan sensasi yang sama, ketika dia membaca buku. Ya, perasaan ini. Dihilangkan. Hahaha. Wajah tanpa ekspresinya hilang. Hanya kegembiraan memenuhi wajah Yang Fei, saat dia memerah dan terengah-engah. Matanya yang paling gemetar menatap Grid. Bagaimana itu? Apakah kelelahanmu hilang? Ya. Aku senang. Aku akan melakukannya, setiap kali kita bertemu. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu adalah pijatan untuk Grid, tapi Yang Fei berpikir berbeda. Melakukan tindakan nakal ini, setiap kali kita bertemu. Itu memalukan. Tapi, dia tidak bisa menolak. Aku menjadi rusak. Yang Fei merasa bingung. Di sisi lain, Grid menuju ke Palu White Hammer. Dia tidak meminta akomodasi apapun. Baginya, bengkel adalah tempat terbaik untuk tinggal dan bekerja.
Ada 15 jam tersisa hingga kompetisi blacksmith. Aku akan memotong bulu Queen-Rat dan makan hidangan Idan. Petik 1. Apakah kamu melihat pesan sistem, dari 2 hari yang lalu? Tentu saja. Apakah tidak ada pesan tentang pengunjung ke-31? Itu benar. Dia sendirian. Dia pasti memiliki sedikit informasi tentang benua timur. Itulah sebabnya, dia berani datang sendiri. Bodoh sekali. Kukuk, aku tidak tahu siapa dia, tapi itu bagus. Kita bisa makan dengan benar. Sebuah pub di Pangea. Para player duduk di sudut dan tertawa jahat.